Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Napoli tampil di bawah standar. Napoli memang begitu dikdaya musim ini karena meninggalkan pesaingnya dalam perebutan gelar juara. Menang 2-1 pada pertemuan pertama di San Siro, Napoli diprediksi bisa menang mudah dan dengan skor telak. Tapi fakta berkata sebaliknya. Napoli meski tampil dominan dan menciptakan peluang lebih banyak, malah tidak mampu meladeni serangan balik Milan. Tak ada pembelaan apapun dari Luciano Spalletti yang menilai anak asuhnya memang tampil di bawah standar. Milan ingatkan siapa juara bertahan Serie A. AC Milan menyikat Napoli 4-0 di Liga Italia. Kemenangan fantastis ini menjadi pengingat bagi seluruh rival rossoneri bahwa saat ini mereka masih berstatus juara bertahan dengan lambang Scudetto di dada. Alexis Saelemaekers menegaskan kemenangan ini adalah pengingat bahwa Milan tak boleh diremehkan. Meski sempat meraih sejumlah hasil buruk dan sulit menjadi juara musim ini, namun mereka tetaplah tim berkualitas yang sukses meraih gelar musim lalu. Mulut pedas netizen jadi bahan bakar Rafael Leao untuk tampil garang di laga Napoli versus AC Milan. Usai pertandingan, Rafael Leao membeberkan apa kunci kemenangan AC Milan melawan Napoli. Ia mengatakan skuad rossoneri bisa bermain kompak sebagai sebuah kesatuan justru berkat kritikan dari netizen dan media. Leao juga membeberkan apa alasannya bisa tampil garang bagi AC Milan. Ia mengaku termotivasi tampil apik juga berkat mulut pedas netizen plus berkat bantuan Stefano Pioli. Wout Weghorst lawan Newcastle, 62 menit hanya 10 kali sentuh bola. Wout Weghorst gagal menunjukkan performa optimal ketika Manchester United bersua Newcastle. Pemain asal Belanda itu tidak banyak terlibat dalam sirkulasi bola yang dilakukan para pemain setan merah. Dikutip dari WhoScores, total Weghorst hanya melakukan 10 kali sentuhan dengan bola. Di antara 10 sentuhan tersebut, salah satunya adalah upaya tendangan yang tidak tepat sasaran. Weghorst menjadi pemain paling sedikit terlibat dalam sentuhan bola. Arsenal juara kalau bisa habisi Liverpool di Anfield. Gary Neville mulai berubah pikiran soal peluang Arsenal juara. Jika sebelumnya ragu, kali ini ex-kapten Manchester United itu melihat kans Arsenal membesar. Ia percaya jika Gabriel Jesus dan kawan-kawan bisa mengalahkan Liverpool di Anfield akhir pekan depan, titel sudah pasti jadi milik mereka. Premier League keras, sudah 12 pelatih didepak musim ini. Opta mencatat baru di musim ini terjadi pergantian pelatih di Premier League hingga 13 kali, 12 diantaranya dipecat lantaran hasil buruk. Sebuah rekor baru yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dari 13 pergantian itu hanya sekali yang terjadi secara baik-baik, yakni ketika Potter direkrut Chelsea dari Brighton. 12 sisanya diberhentikan dari posisi sebelum kontraknya habis. Dengan Premier League menyisakan waktu kurang 2 bulan, tak tertutup kemungkinan akan ada nama baru yang didepak, terutama jika gagal memenuhi target yang diberikan oleh klub. Mengenal Bruno Saltor, manajer interim Chelsea pengganti Graham Potter. Chelsea akhirnya mengumumkan perpisahan dengan Graham Potter yang memperoleh hasil minor dalam karirnya di Stamford Bridge. Pihak klub turut menunjuk asistennya yakni Bruno Saltor sebagai manajer interim. Meski berasal dari Spanyol, tetapi Bruno punya pengalaman panjang di sepak bola Inggris. Sudah gila, Chelsea siap gelontorkan 20 juta euro demi bakat 15 tahun. Henry Paes akan pindah ke Stamford Bridge pada 2025 mendatang setelah Chelsea mencapai kesepakatan dengan klub Ekuador Independiente del Valle senilai 20 juta euro. Sang gelandang serang saat ini berusia 15 tahun dan tidak bisa pindah ke tim Liga Primer Inggris sampai usianya genap 18.
Menurut Fabrizio Romano, The Blues telah melakukan pembicaraan dengan PAS dan Independiente selama beberapa waktu terakhir dan dilaporkan pada Februari kemarin bahwa kesepakatan hampir selesai. Jude Bellingham bisa berlabuh ke Manchester City karena faktor teman. Jude Bellingham belum menentukan di klub mana ia akan berkarir di musim depan. Namun laporan yang ditulis oleh Fabrizio Romano tersebut menyebutkan bahwa Manchester City punya satu keunggulan dibandingkan para peminat lainnya. Fabrizio menjelaskan Bellingham punya dua teman dekat di Manchester City. Mereka adalah Jack Grealish dan Erling Haaland. Menurut Fabrizio, kedekatan dengan seorang pemain di calon klub yang akan dituju biasanya jadi faktor penentu. Bellingham punya lebih banyak rekan yang dikenalnya di Manchester City dibandingkan di Liverpool dan Real Madrid. Bantai Liverpool, bukti City tetap kuat tanpa Haaland. Manchester City comeback dan berhasil membantai Liverpool akhir pekan kemarin. Haaland harus absen karena belum pulih dari cedera paha. Kemenangan yang tidak cuma membuat City tetap menempel Arsenal, tetapi juga membuktikan mereka tetap tangguh tanpa kehadiran Haaland. Ricuh supporter warnai kemenangan PSIS Semarang atas PSS Sleman. Terjadi kericuhan supporter saat laga PSIS Semarang versus PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri Semarang. Hal ini menodai kemenangan 5-2 tuan rumah. Bentrok antara kedua kubu supporter pecah ketika babak pertama pertandingan PSIS versus PSS hampir berakhir. Tidak diketahui penyebab awal kericuhan tersebut. Ambulans yang disiagakan di sisi lapangan berlalu lalang untuk mengangkut supporter terluka akibat kericuhan itu. Sementara petugas kepolisian dengan menggunakan pengeras suara meminta pendukung kedua kesebelasan untuk menahan diri. Victor Osimhen pastikan diri siap main di UCL lawan Milan. Dikabarkan cedera, striker Napoli Victor Osimhen memastikan diri siap bertanding untuk perempat final Liga Champions melawan AC Milan. Leg pertama babak perempat final Liga Champions sendiri akan digelar di tengah pekan depan di San Siro. Untuk leg keduanya, kedua tim akan kembali bertemu seminggu setelahnya di Estadio Diego Armando. Ini bukan masalah serius, tetapi saya ingin mengambil waktu 10-12 hari untuk beristirahat dan pulih. Saya harap bisa tampil, tapi saya juga telah diberitahu dan saya yakin bahwa saya akan bermain di lapangan melawan Milan, ujar Osimhen. Juventus makin dekati 4 besar, Massimiliano Allegri puji para pemain. Massimiliano Allegri tak sungkan memuji permainan para pemainnya lantaran Juventus semakin mendekati 4 besar klasemen sementara Serie A seiring dengan kemenangan 1-0 atas Hellas Verona. Tanpa pengurangan 15 poin, Juventus seharusnya sedang berada di peringkat kedua pada saat ini. Namun mereka benar-benar mungkin masuk ke 4 besar sekalipun dengan pengurangan poin tersebut. Ada kemungkinan pengurangan 15 poin akan dibatalkan jika Juventus memenangkan banding yang hasilnya akan diumumkan pada 19 April. Tiga laga penentu nasib Simone Inzaghi di Inter Milan. Serangkaian hasil tak memuaskan yang didapatkan Inter Milan belakangan ini membuat masa depan Simone Inzaghi mulai kencang digoyang. Tren negatif ini membuat Nerazzurri terjun bebas ke posisi 4 klasemen dengan perolehan 50 poin. Posisinya sebagai pelatih kabarnya bakal ditentukan di 3 laga ini, yakni saat menghadapi Juventus di leg pertama semifinal Coppa Italia, Salernitana di lanjutan Liga Italia, dan Benfica di Liga Champions. Jika sampai imbang apalagi kalah, La Gazzetta dello Sport meyakini petinggi Inter tak segan untuk langsung mencopotnya sebagai allenatore. Leicester City beri penjelasan kenapa berpisah dengan Brendan Rodgers. The Foxes turun ke posisi 3 terbawah setelah kekalahan dari Crystal Palace akhir pekan lalu, yang memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi 6 pertandingan. Leicester City terpaksa untuk memecat Brendan Rodgers dalam upaya mempertahankan status mereka di Liga Inggris. Pemilik klub, Ayawat, bersikeras bahwa klub telah mengalami beberapa momen sepak bola terbaik kami,
selama masa kepemimpinan Rodgers, tetapi Dewan terpaksa melakukan perubahan manajerial untuk menghindari degradasi ke Championship. Virgil van Dijk ingin pemain Liverpool bicara jujur satu sama lain. The Reds tampil mengecewakan di babak kedua saat mereka kalah 4-1 di laga lanjutan Liga Inggris dari juara bertahan Manchester City. Itu adalah hasil frustasi terbaru mereka dalam musim yang tidak konsisten. Virgil van Dijk mengharapkan beberapa kebenaran disampaikan di ruang ganti Liverpool menjelang pertandingan melawan Chelsea. Kami akan mengadakan pertemuan bersama, tetapi perubahan diperlukan cukup cepat, mengingat Chelsea sudah menunggu pada hari Selasa. Jadi ini adalah hari yang besar, kata Virgil van Dijk. Sembuh cedera, striker Arsenal Gabriel Jesus malah kecewa. Gabriel Jesus kembali masuk papan skor untuk Arsenal setelah sempat menepi 3 bulan. Namun striker asal Brazil itu malah mengaku kecewa. Mikel Arteta memilih untuk ekstra hati-hati dalam memainkan Gabriel Jesus yang sempat menepi 3 bulan lantaran cedera lutut yang membutuhkan operasi. Saya suka tantangan, tentu saja ketika cedera dan harus operasi, itu tidak mudah, tetapi jika Tuhan memberi saya tantangan, itu karena saya bisa menghadapinya. Namun ketika wasit bilang saya ditarik keluar, saya agak kecewa karena saya ingin bermain, ujarnya. Luke Shaw minta MU fokus amankan tiket Liga Champions. Usai dikalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 tadi malam, posisi Manchester United turun ke peringkat keempat dengan koleksi 50 poin. Beberapa pekan lalu, tak sedikit pihak yang yakin MU akan mampu bersaing dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Shaw mengakui bahwa Arsenal dan Manchester City sebagai dua tim terbaik musim ini dan akan sulit untuk dikejar. Untuk itu, Shaw mengingatkan MU untuk fokus mengamankan tiket Liga Champions saja, sembari berusaha memenangkan dua kompetisi lainnya, yakni Piala FA dan Liga Eropa. Julian Nagelsmann belum tertarik melatih Chelsea. Julian Nagelsmann adalah salah satu manajer paling menjanjikan di Eropa. Meski dipecat oleh Bayern Munich bulan lalu, mantan bos RB Leipzig saat ini tidak memiliki klub setelah kepergiannya dari Bavaria. Tetapi Nagelsmann dikabarkan tidak tertarik untuk menggantikan Graham Potter yang baru saja dipecat oleh Chelsea. Nagelsmann tidak ingin segera kembali ke manajemen dan akan menunggu hingga musim panas untuk memutuskan masa depannya. Barcelona akan paksakan Frenkie de Jong main di El Clasico. Barcelona dikabarkan akan tetap memainkan Frenkie de Jong dalam laga kontra Real Madrid untuk leg kedua babak semifinal Copa del Rey di Camp Nou. Sang gelandang berusia 25 tahun itu terpaksa dicoret 2 pekan lalu karena mengalami cedera seusai pertandingan kontra Real Madrid. Dia masih absen pada saat Barca mengalahkan Elche dalam laga lanjutan La Liga. Namun, laga leg kedua semifinal Copa del Rey dinilai terlalu krusial untuk dilewatkan olehnya karena berpotensi memberikan trofi kepada tim asuhan Xavi Hernandez tersebut. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!